Cigen waktu acara konferensi itu. Jadi saya ditugaskan oleh pendeta untuk memberi laporan. Terus terang aja, 100% saya tangkap, saudara. Apa yang saya tangkap itu yang saya bisa bagikan, share. Mungkin nanti lain waktu Pak Roy atau pendeta Blasius yang bisa membawakan materi-materi pada 2 hari saat itu. Saya sangat senang sekali hari itu diutus oleh jemaat pergi ke konferensi North America Divisi. Rupanya bukan cuma di Amerika ini, pendeta tadi sudah mengatakan ada dari Kanada dan juga dari Meksiko. Ada kurang lebih 500 gereja di Amerika, di North America Divisi ini, dan hanya gereja kita, gereja Advent inti yang kecil ini yang hadir. Ada juga dari turut hadir mana ini? Lighthouse, tapi mereka nggak hadir, cuma kita yang hadir. Dan sangat senang juga sekali keberangkatan kita dibiayai oleh conference, walaupun nanti itu akan di-reimburse. Ya Ibu Bendahara, walaupun nanti itu akan di-reimburse. Dan sangat senang sekali saya pada saat hari itu, mati-mati ganti baterai kali. Yang satu mana? Saya senang sekali waktu hari itu 2 hari diberikan kesempatan kami free hotel. Kami free hotel di sana dan keluarga Gultom yang ada hotel bagus di sana. Rumah mereka. Kami tinggal di tempat itu, bukan cuma tinggal, saudara, makan dan juga ada transportasi antar jemput. Bahkan kami jalan-jalan, nak keluar uang, saudara. Nak keluar uang. Dan bahkan kita dapat hadiah kaos $50 satu, besar mahal itu. Jadi kepada saudara keluarga Gultom, kami berterima kasih atas nama jemaat. Saya secara pribadi berterima kasih kepada saudara Gultom. Kiranya keluarga ini selalu diberkati oleh Tuhan dalam usaha dan pekerjaannya. Waktu kami di sana diberi tantangan oleh North America Divisi itu, waktu kami hadir, mengenai evangelism. Bagaimana agar supaya pekerjaan Tuhan itu bisa sukses? Banyak hal-hal yang dihadapi. Banyak gereja-gereja yang frustrasi karena pekerjaan Tuhan itu tidak berhasil kelihatannya. Kami pernah pergi ke Ohio, salah satu gereja histori di tempat itu. Beberapa tahun atau waktu gereja ini baru mau dibentuk, anggotanya ada puluhan anggota, saudara. Bahkan ratusan anggota. Saya lupa itu tempatnya di kota apa. Ratusan anggota. Tetapi waktu kita pergi ke sana sama istri di tempat itu, anggotanya cuma 15 orang, saudara. Itu pun ada 4 anggota yang hadir di tempat itu, tamu datang berkunjung di tempat itu. Yang karena mereka sudah bekerja di situ, jadi mereka katanya tinggal di situ. Tapi mereka bukan generasi yang memang tinggal di situ, di tempat itu. Kelihatannya di tempat itu pekerjaan Tuhan nggak berhasil. Tantangan bagi gereja Advent, bagaimana pekerjaan Tuhan itu bisa berkembang dan bisa sukses, sedangkan di tempat-tempat yang lain jatuh bangun pekerjaan Tuhan. Ingat, waktu kita dibaptis, kita ini adalah dipanggil Tuhan untuk mengabarkan kebenaran ini, menarik jiwa. Itu bukan hanya pekerjaan pendeta-pendeta, itu bukan hanya pekerjaan tua-tua gereja, tetapi kita semua umat Tuhan yang sudah dibaptis
menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi mereka masing-masing, kita sudah memikul tanggung jawab itu, katanya saudara. Karena cintanya kepada kita, kita dipanggil untuk mengabarkan perkabaran ini agar supaya kita bisa bekerja sama dengan Tuhan. Waktu itu dikutip Markus 16 ayat 15. Sebagai orang Kristen katanya, kita dipanggil untuk mengabarkan kabar gembira ini, kabar keselamatan. Ajakan North America Divisi, perbanyak gereja, perbanyak anggota, berbasiskan gereja. Gereja dijadikan tempat latihan untuk evangelisme. Perbanyak anggota dan perbanyak gereja. Apa action evangelis di North America Divisi ini? Saya baca bahasa Indonesianya aja. Mendiagnosis dan menerapkan strategi yang berkembang terhadap gereja-gereja yang tidak bergerak maju dan menuju hal-hal yang bergerak maju dan menurun. Update terkini di North America Divisi, mereka mengatakan sebuah kelompok misi yang baru diakui, yang bekerja di atas 5 tahun, yang melengkapi para pemuritan, melayani komunitas, bertemu setiap minggu di dalam kebaktian gereja, setiap minggu 1 kali bertemu, itu adalah akan berhasil gereja itu. Jadi bukan cuma di hari Sabat berkumpul, bikin kegiatan-kegiatan apa. Nanti saya kasih contoh bagaimana di gereja-gereja yang dicontohkan di gereja-gereja yang berhasil di beberapa gereja di North America Divisi. Estimasi di North America Divisi ini dia ada 600 gereja dan ada 43 conference. Definisi kerja dari pemuritan North America Divisi ini, seorang murid adalah seorang yang mencintai Yesus, harus selalu hidup selaras berdasarkan ajaran-ajarannya dan dapat memimpin orang lain kepada ajaran Yesus. Apa yang harus dibuat katanya? Ada beberapa ini. Kasih kepada Yesus, mengajak anggota untuk mengasihi Yesus. Keterangannya, berkomitmen kepada Yesus dan gereja melalui baptisan. Jadi kalau sudah dibaptis, kita mempunyai komitmen untuk memperkenalkan Yesus. Dan B, bertumbuh dalam hubungan dengan Yesus melalui tabiat rohani. Kedua, hidup berdasarkan ajarannya, mempelajari ajaran Yesus, belajar firman Tuhan katanya saudara setiap hari. Tantangan bagi kita, apakah kita belajar firman Tuhan terus setiap hari? Mencintai orang dengan cara yang praktis. Mencintai orang yang secara praktis. Waktu itu katanya mencintai orang jangan cuma ada maksud tertentu. Memang betul-betul itu datang dari hati nurani yang dalam. Menuntun orang lain kepadanya, menuntun orang lain kepada Yesus tentu. Mengajak orang untuk mengikuti Yesus, itu yang ketiga. Dan itu harus dilatih di gereja. Jadi tantangan bagi kita untuk melatih anggota di gereja. Nanti ada keterangan di terakhir. Di North America Divisi ini dia ada 5.019 gereja dan 335 sekolah yang berada di North America Divisi. Pekerjaan ini katanya begitu besar. Kita semua harus dilatih dan kita harus aktif di dalam kegiatan evangelisasi ini, evangelisme. Di mana kita akan mendapatkan kekuatan untuk mengabarkan kebenaran ini katanya?
Tuhan yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Kita akan menerima kekuatan dari Roh Kudus yang datang kepada setiap kita umat Tuhan. Kita akan mengantarkan keselamatan. Kita akan mengabarkan keselamatan ini katanya di Yerusalem, di Yudea, Samaria, dan seluruh dunia. Hari itu dijelaskan juga bagaimana kekuatan Roh Kudus yang begitu besar yang bisa memporak-porandakan dunia ini. Kuasa Roh Kudus itu begitu besar. Dan kekuatan itu juga katanya masih berlaku kepada kita sekarang ini. Tuhan akan memberikan kekuatan kepada jiwa-jiwa yang benar-benar mau datang kepadanya. Dikutip saat itu di dalam Kisah 2 ayat 38. Kita tahu ceritanya ini kepada orang-orang waktu murid-murid berbicara bahasa roh, dan ada beberapa orang yang akhirnya tergugah hatinya dan mau menerima Yesus. Baru mereka berkata, apa yang harus kita perbuat saudara-saudaraku? Dan Petrus langsung berkata kepada mereka, bertobatlah, hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis di dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima Roh Kudus. Bagaimana agar Roh Kudus itu datang di dalam hati kita? Bertobat katanya saudara. Saya percaya saya banyak kekurangan, saya banyak kelemahan, saya banyak mengecewakan, paling kurang istri, paling kurang anak-anak saya. Mari, atau saya banyak kekurangan, sudah menyinggung teman-teman di gereja. Mari katanya kita saling mendoakan satu dengan yang lain agar supaya Roh Kudus katanya hadir di tengah-tengah kita, di keluarga kita, bahkan di jemaat kita. Murid-murid saat itu begitu sukses di dalam mengabarkan kebenaran firman Tuhan. Ada kutipan Ellen White di sini yang ditulis di dalam The Missing Power halaman 16 yang dikutip saat itu, yang dikatakan para murid merevolusi dunia semasa hidup mereka dengan hanya menggunakan tidak 1/10 dari sumber daya yang kita miliki saat ini. Saya bilang, wah hebat juga ini. Hanya 10%, lebih dari 10% yang mereka gunakan saat itu, tetapi mereka bisa mengubah dunia. Dan kuasa itu ada pada kita sekarang ini. Maukah kita mau mengambil ini kuasa Roh Kudus ini katanya. Kutipan ini juga mengatakan perusahaan-perusahaan pekerja Kristiani hendaknya berkumpul untuk meminta bantuan khusus demi hikmat surgawi agar mereka mengetahui bagaimana rencana dan melaksanakan pekerjaan itu dengan bijaksana. AA, saya nggak tahu ini pendeta. AA buku apa itu Ellen White? AA halaman gimana Pak? Acts of the Apostle. Itu Kisah Para Rasul. Saat itu. Kisah Para Rasul. Oh, Kisah Para Rasul halaman 60 dikatakan, untuk pekerjaan yang mulia ini jangan pakai kekuatan sendiri katanya. Hadirkan Tuhan di dalam hidup kita agar supaya Roh Kudus bisa turun di dalam hati kita masing-masing. Sekarang ini sering kita temukan di lingkungan kita yang mungkin ini adalah peluang katanya, peluang untuk evangelism, epidemi of loneliness, epidemi kesepian. Itu merupakan satu peluang katanya bagi evangelism. Sebagai orang Kristen, tugas kita katanya adalah membagikan perkabaran firman Tuhan. Kita harus melakukan itu dengan berbagai cara. Itu artinya katanya kita harus aktif membagikan kebenaran firman Tuhan, dan kita juga harus memperhatikan kebutuhan masyarakat, dan kita harus melihat mereka. Harus ada komunikasi katanya selalu dengan mereka. Penelitian yang dibuat oleh North America Divisi
waktu itu dipaparkan, kami telah menemukan bahwa iklan digital sangat menarik perhatian. Sehingga mereka membuat program Make Digital Connection Personal. Salah satu program yang mereka bikin mengajak anggota move people from online connection to real church relationship. Jadi pindahkan orang-orang yang ada di koneksi online kita ke hubungan gereja yang nyata. Kita pendeta yang selalu bikin acara renungan pagi membuat koneksi selalu dengan mereka. Tinggal sekarang bagaimana sekarang kita membuat koneksi dengan orang-orang yang menjadi member yang hadir setiap hari. Itu dia. Salah satu program yang telah kita buat adalah, sebenarnya orang so bikin ini program ini, tinggal mau dimatangkan lagi di gereja-gereja, khususnya gereja kita. Sekarang ini dengan memberikan bantuan kepada sekolah, berapa murid yang diadakan di sana. Sebenarnya kita sudah bikin program ini. Jadi membuat koneksi dengan orang-orang yang menjadi simpatisan di online kita. Nah, di sana juga ada program internet yang dibuat oleh North America Divisi. Satu program nanti saya share, atau nanti saya bagikan ke pendeta, itu gambar-gambar. Satu program online internet yang mereka bikin adalah, apakah kamu perlu berbicara dengan seseorang? Jadi dibikin pamflet begitu, baru ditulis di sana, apakah Anda memerlukan orang untuk berbicara dengan seseorang? Akhirnya dengan internet itu yang dipromosikan internet, orang katanya merespons itu. Program yang kedua internet yang mereka bikin, pelukan gratis sulit dilakukan melalui teks, tetapi kami dapat berdoa untuk Anda. Dikirim itu di internet, jadi orang merespons itu. Yang ketiga juga mereka bikin, izinkan kami berdoa untuk Anda di malam hari. Cuma pamflet gitu, saudara. Dan itu sukses, telah dibuat oleh North America Division ini. Dengan program 3 ini membantu komunitas atau gereja kita mengenal gereja kita. Lalu setelah itu promosikan, katanya, timbulkan minat kepada orang lain agar supaya mereka bisa sadar kenapa mereka bisa hadir atau kenapa mereka berminat di program itu dia. Ini katanya membantu gereja menciptakan hubungan yang bermakna dengan orang lain. Kalau katanya itu dilakukan dan anggota juga aktif melakukan, maka gereja kita katanya bisa menjadi hidup. Gunakan misi digital untuk membuat hubungan gereja Anda dengan komunitas Anda, itu tadi. Tetapi harus diingat, katanya, teknologi tidak mengubah manusia. Oleh karena itu, buatlah hubungan yang baik dengan peminat kita yang di online itu. Kita selalu memberikan koneksi dengan mereka, sehingga kita bisa mengetahui kebutuhan kita. Saya teringat sama ibu pendeta yang di Texas, Ibu Sudono ya, yang di online penunggu pagi itu, Suwondo, Texas. Waktu pas saya hadir di situ, dia bersaksi. Pendeta belum hadir di pagi itu, dia bersaksi, bukan di pagi ya, hari Kamis. Dia langsung bersaksi, ini orang-orang ini adalah teman-teman saya, dan saya panggil, dan mereka sekarang bisa menjadi Advent karena saya, dan saya menggunakan online Pak Pendeta Sarjono itu untuk menguatkan mereka. Wih, saudara, saya waktu mendengar itu, waktu itu saya ikut ini seminar ini, kita sudah bikin ini sebenarnya, saudara. Cuma kita bagaimana kita bisa mengaktifkan penginjilan secara online ini agar supaya itu bermakna dan dapat menarik jiwa untuk datang kepada Tuhan.
Pak Pendeta, terima kasih so bikin program itu. Mungkin kita bisa aktifkan lagi di program-program yang lain. Adventist Connect juga North America Divisi ini membuat Engage program. Saya nggak tahu ini program apa ini. Ada frame yang mereka bikin juga, dan ada baca apa ini? Thrift. Ada ini Thrift. Oh ya itu. Jadi Amerika North Conference ini, divisi ini membuat program ini dan sudah sukses dan berhasil, saudara. Hebat ini dia. Sekarang ini banyak yang rindu mendengarkan pekabaran firman Tuhan. Karena apabila kita mengetahui kebutuhan mereka. Saya ingat di gereja yang dulu, bagaimana Tuhan punya gereja ini nak berkembang ya? Bagaimana kau Tuhan bikin program ini? Rupanya setelah mengikuti konferensi ini, saudara, banyak hal-hal yang kita bisa buat. Salah satu program yang dibuat oleh North America Divisi ini adalah Operational Child Secure. Itu yang saudara Roy sudah berbincang-bincang dengan direkturnya, ya saudara Roy ya. Jadi mereka membantu anak-anak sekolah di India. Jadi sekolah dan anak-anak muda di sana, anak-anak SMP ya. Kalau saya lihat di foto itu anak-anak SMP yang sekolah di sekolah Advent, dan mereka tertarik, suka sekali di sekolah di gereja Advent itu karena mereka dapat bantuan dari ini Operational Child Secure ini dia. Nggak tahu berapa satu anak yang dibutuhkan untuk setiap tahunnya. Saudara Roy yang sudah berbincang-bincang dengan mereka dan bersyukur keluarga Gultong akan membantu program kegiatan ini di Afrika. Saya terharu waktu mendengar kesaksian mereka. Ada seorang anak muda yang suka sekali sekolah di gereja Advent, tapi keluarganya itu keluarga miskin, nggak bisa mau sekolah di sekolah Advent yang katanya mahal biaya di sekolah Advent. Saya tahu di Manado juga mahal kalau di sekolah di sini pun juga, tapi anak ini rindu sehingga saudara, saya tergugah hatinya ini. Hati saya waktu itu, ibunya harus bekerja di tunasusila, apa itu? Ya, tunasusila ya bahasa Indonesia ya. Untuk menyekolahkan anaknya itu. Tergugah, bukan main. Tapi saya yakin dan percaya sesudah itu pasti conference akan membantu dia, pasti sudah tidak bekerja begitu. Tapi awalnya ibu ini bekerja di situ untuk membiayai anaknya. Ada juga di Columbus. Gereja di Columbus ini membantu anak-anak di sekitar gereja itu, dan mereka datang di gereja itu memanggil anak-anak itu untuk dikasih les bahasa Inggris, karena banyak orang-orang Spanish juga. Ada juga sekolah Spanish juga teman situ. Jadi anak-anak itu datang di situ. Akhirnya gereja ini berkembang karena banyak anak-anak muda yang datang di situ. Mereka mengatakan, mereka mengutip Matius 5 ayat 14, kamu adalah terang dunia dan kamu tidak tersembunyi. Gereja itu sangat sukses. Mereka mengajak Yesus untuk hadir di tengah-tengah mereka. Mereka membuat potluck. Bahkan membuat pesta makan di luar acara hari Sabat. Mereka katanya saling sayang menyayangi satu dengan yang lain, membuat relationship, melihat kebutuhan jemaat itu. Mereka katanya bisa lakukan semuanya itu, berat katanya ini, tetapi bisa mereka melakukan itu karena apa, saudara? Karena mereka mencintai Yesus. Hebat ini dia. Di Columbus juga ada
ada gereja yang anggotanya cuma sedikit. Gereja itu besar, tapi akhir waktu itu gereja itu tinggal beberapa anggota saja. Tinggal 20 orang gereja itu, saudara. Gereja besar tinggal 20. Dulu kami waktu pergi ke Downing itu sempat turun, tapi ada pendeta yang dari Filipina yang aktif itu, akhirnya gereja itu, nah ini gereja besar hanya tinggal 20 orang. Apa yang gereja ini tidak berkembang, saudara. Tetapi apa yang terjadi, itu pendeta orang hitam ya Pak Roy ya, orang hitam, apa yang program mereka bikin, dia bilang setiap anak-anak yang datang di gereja itu mereka kasih mainan kepada anak-anak. Setiap anak datang dikasih mainan anak-anak, sehingga anak-anak itu tidak mau miss untuk datang di gereja karena dapat hadiah tiap hari Sabat datang. Sehingga mereka berkata kepada orang tuanya, saya harus datang ke gereja hari Sabat, saya harus datang, tidak boleh alpa, saya harus datang ke gereja tiap hari Sabat, karena untuk mendapatkan hadiah dari gereja itu. Dan akhirnya katanya anak itu bisa menyelamatkan orang tua karena orang tuanya juga pergi ke gereja. Dan apa yang terjadi, saudara? Keluarga itu diselamatkan oleh Tuhan. Sederhana program ini, tetapi akhirnya gereja yang tinggal 20 orang itu berkembang. Kami lihat di foto, hebat, anak-anaknya full di gereja itu dia. Ada gereja juga di Washington, saudara. Gerejanya nak berkembang. Jadi waktu itu banyak gereja-gereja yang kesaksian mereka. Ada seorang ibu pendeta yang berbicara saat itu. Dia bilang gereja itu hampir mati juga, saudara. Tetapi bagaimana gereja itu bisa berkembang? Dia mengundang profesional untuk membuat research di gereja itu dan melihat di sekitar mereka apa kebutuhan dari sekitar dari gereja itu. Beberapa bulan kemudian mereka katanya bisa menemukan kebutuhan dari sekitar gereja itu, dan akhirnya gereja ini bisa berkembang. Gereja ini bisa berkembang dan pekerjaan Tuhan bisa berkembang juga pasti di tempat itu. Untuk membuat program, katanya ini, saya ingat pendeta waktu kita mau bikin program, di situ dikatakan tidak usah yang besar-besar, tetapi program itu harus sanggup dilaksanakan. Apa gunanya kita membuat program yang besar tapi tidak bisa dilaksanakan? Waktu saya dengar itu, saya ingat pendeta waktu kita mau bikin program di gereja ini. Bagaimana agar supaya kita berhasil dalam program ini? Apa katanya? Kita berdoa. Berdoa, dan berdoa. Meminta bantuan Roh Kudus. Roh Kudus, katanya saudara, itu tidak mau datang begitu apabila kita tidak meminta. Roh Kudus akan datang kepada mereka yang meminta dan merindukannya. Ya, itu. Kita harus optimis, berbasiskan iman. Ada orang kan optimis terlalu besar tapi nggak ada iman pekerjaan itu, atau iman terlalu besar. Nah, saudara lah yang lebih tahu begitu bagaimana. Optimis berbasiskan iman. Pastikan bahwa kita adalah gereja yang apa, saudara? Yang ramah. Nah, ini tantangan bagi kita. Saya teringat di waktu sesudah acara malam kita jalan-jalan dengan keluarga Roy, keluarga Gultom ini, kita berjalan, ada undangan ulang tahun. Saya sudah saksikan sebenarnya di Rabu malam. Kita diundang di acara ulang tahun. Saudara, itu gereja apa? Gereja apa itu? Misda. Begitu ramah kepada kita, saudara. Begitu ramah. Oh, bagaimana? Saya sampai, hebat ini gereja ini. Oh, gereja kita juga ramah, saudara. Mereka begitu ramah,
kelihatan di mukanya memang aduh Pak Musa apa kabar? Begitu ramah sudah. Apakah mungkin karena ada keluarga Gultom di situ sehingga mereka ramah? Tapi itu yang saya rasakan saat itu, begitu ramah. Jadi pastikan apabila kita sukses, gereja kita adalah gereja yang ramah. Keempat, harus diadakan kunjungan kepada setiap anggota dan para tamu dan juga simpatisan. Maka program gereja itu pasti bisa sukses. Itulah tantangan yang saya dapatkan waktu kami mengikuti seminar atau meeting yang diadakan oleh North America Division. Tantangan bagi kita sekarang ini, saudara, apakah kita mau ambil kesempatan yang indah ini? Mari, di situ dikatakan, mari setiap anggota katanya bergandengan tangan untuk menyelesaikan pekabaran ini. Kalau katanya kita bersama-sama bergandengan tangan, sedangkan gereja tadi yang hanya tinggal 20 anggota yang hadir di gereja besar, kita ini lebih dari 20, bisa sukses dan akhirnya bisa berkembang bagus gereja itu. Tantangan bagi kita, kalau kita bergandengan tangan dan mengundang Roh Suci untuk hadir dalam hati kita masing-masing, saya percaya dan yakin gereja kita ini pasti berkembang. Inilah doa dan harapan kita semua. Tuhan memberkati dan Tuhan mendatang kita semua bisa diselamatkan.